الحمد لله الذي به تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. ويا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. معاشر المسلمين, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar yang mulia, dari satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Khatib mengajak seluruh hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kembali kita memperkuat ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala akan makin membaik, dan bekal kita dalam rangka kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala juga makin baik. Karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Carilah bekal, karena sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dalam rumah Allah yang mulia ini menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam jannah Allah, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan baginda semasa hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang senantiasa bersalawat ke atas baginda, orang-orang yang senantiasa berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, orang-orang yang senantiasa berusaha mensyiarkan dakwah-dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sedang merayakan, memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali membuka lembaran-lembaran sejarah sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan sebagian ulama yang kadang-kadang tidak setuju bahwa maulid itu bagian dari apa yang harus kita lakukan, tetapi menurut hemat saya, menurut hemat khatib, apa yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar yang beberapa hari yang lalu kita mendapat kabar duka tentang wafatnya beliau. Beliau adalah Al-Allamah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Dalam sebuah kajiannya beliau mengatakan, "Indama nahtafilu bil maulid la nahtafilu bi maulidi syakhsin muayyan, innama nahtafilu bimaulidir risalatin nabawiyah." Kata beliau, ketika kita memperingati maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang kita peringati bukanlah sekedar memperingati lahirnya seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang paling utama, kata beliau,
ketika kita memperingati maulidnya Rasul, sesungguhnya kita sedang mengkaji, memperingati maulidnya risalah kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita simpulkan apa yang disampaikan oleh almarhum Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah, maka sesungguhnya ketika ada sebagian kaum muslimin yang memperingati maulid Rasulullah SAW, maka sesungguhnya pada saat itu kita sedang kembali mengkaji sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengkaji sejarah perjuangan Rasul, mengkaji sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari kita mengkaji ajaran Islam itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu para sahabat, salah satunya adalah Abdullah bin Rawahah. Beliau mengatakan dalam sebuah ucapannya yang sangat masyhur, "Kunna nu'allimu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu ayatan minal Qur'an." Dulu kami, semasa kami para sahabat hidup, kami mengajarkan kepada anak-anak kami sejarah perjuangan Rasulullah SAW, sebagaimana kami mengajarkan satu ayat Al-Quran kepada anak-anak kami di rumah. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada hari ini mari kembali kita buka sejarah perjuangan Rasulullah SAW, sosok Nabi yang mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, yang salah satunya adalah diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Fatah ayat yang terakhir, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ah fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat 29 dari surat Al-Fatah ini, mereka mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah. Ayat terakhir surat Al-Fatah ini kembali menegaskan kepada kita bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah Nabiullah yang mulia, khatamul anbiya wal mursalin. Ini satu keyakinan yang tidak boleh goyah dari keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata para ulama, selain ayat ini menegaskan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini juga menegaskan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang dulu bersama Rasulullah, yakni para sahabat. Para sahabat Nabi, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka adalah orang-orang yang asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang memiliki pendirian yang kuat, komitmen yang kuat terhadap keyakinan mereka ketika berhadapan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Atau dalam bahasa kita hari ini hadirin, bahwa kita sebagai seorang muslim yang mewarisi risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus tegas pendirian, kokoh memegang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita terhadap agama. Tetapi kekokohan pendirian kita terhadap agama tidak kemudian menghilangkan rasa toleransi kita dan menghargai keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan kita. Atau dalam bahasa hari ini yang agak keren, kita adalah umat yang sangat toleran, orang yang sangat menghargai perbedaan.
karena Al-Quran pun menyatakan la ikraha fid din. Hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW sudah menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada kita menjadi orang-orang yang tasamuh, orang-orang yang sangat toleran, orang-orang yang kuat menjaga perbedaan, tapi juga menghargai perbedaan yang ada pada orang lain, termasuk juga menghargai keyakinan orang yang berbeda keyakinan keagamaan dengan kita. Tetapi hadirin yang mati Allah, satu hal yang harus kita catat, bahwa tasamuh, toleran yang kita yakini tidak kemudian disalahartikan dan disalahgunakan, lalu kemudian maknanya bukan tasamuh tapi menjadi tamasuh. Kita tidak ingin keyakinan kita yang sangat tasamuh, yang sangat samahah dan sangat toleran tadi kemudian disalahartikan menjadi saling tamasuh, yakni saling menghapus keyakinan, saling menghapus pendirian. Tidak itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kalau itu yang kita yakini dan yang kita praktekkan hari ini, bahwa toleransi mengajak kepada kita untuk saling menghilangkan identitas, mohon maaf kalau kemudian atas dasar makna toleransi lalu kemudian orang Islam sholat di gereja, atau orang ahli gereja sholat atau beribadah berdoa di masjid, maka itu bukan tasamuh, tapi itu adalah tamasuh, yang artinya saling menghapus keyakinan, dan itu bertentangan dengan nilai agama dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang kedua hadirin. Yang ketiga yang dikatakan oleh para ulama dari ayat 29 surat Al-Fatah ini, ruhama'u bainahum, umat Islam, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya mereka memiliki pendirian yang tegas, pendapat yang kuat, komitmen yang tegas terhadap keyakinan keagamaan, tetapi di internal umat, Rasul dan para sahabat sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa, bahwa di antara mereka saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu bahu membahu. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba manakala hamba itu senantiasa membantu saudaranya. Man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu bi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rasul mengatakan, barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka kelak Allah akan meringankan bebannya di hari akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, adakah ajaran yang lebih mulia daripada ajaran kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang keempat, ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatah ayat yang terakhir, ayat 29. Yang keempat, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang keempat, ciri Rasul dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang ruk'an sujjada, banyak ruku' pada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengerjakan ibadah, banyak mengerjakan salat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Para sahabat bersama Nabi adalah orang-orang yang sangat bersemangat, yabtaghun, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, Rasul dan para sahabat adalah orang-orang yang sangat giat bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini, hari Jumat, di dalam surat Al-Jum'ah, ketika Allah memerintahkan kepada kita, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila Anda, wahai kaum muslimin, sudah menyelesaikan salat Jumat, maka kembalilah ke tempat kita bekerja, kembali kita mengerjakan tugas-tugas kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipertegas oleh Allah di dalam surat Al-Fatah tadi, bahwa Rasul dan para sahabat adalah orang-orang yang sangat kuat bekerja, memiliki etos kerja, bersemangat dalam bekerja,
Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang keletihan karena dia letih bekerja, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha yuhibbu abdahu al-muhtarif. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang memiliki pekerjaan, dan Allah mencela seseorang yang hanya menggantungkan nasibnya dari belas kasihan orang lain alias meminta-minta. Dan yang terakhir yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam surat Al-Fatah ayat 29 tadi, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang terakhir yang digambarkan oleh Allah dalam bagian pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah ciri-cirinya dalam kitab Taurat, di dalam ayat 29 surat Al-Fatah ini, yang keenam adalah bahwa Rasul dan para sahabat itu selain kuat bekerja, mereka bersemangat mencari nafkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang simahum fi wujuhihim min asaris sujud, karena mereka banyak ibadah, banyak qiyamul lailnya, banyak ibadah-ibadahnya, maka kemudian wajah-wajah mereka ketika di siang hari terpancar cahaya ibadah, terlihat wajah mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ulama salaf mengatakan, man kasurat salatuhu bil lail hasunat wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang malamnya suka salat malam, maka di siang harinya wajahnya akan menampakkan cahaya terang. Inilah ciri yang disampaikan oleh Allah kepada kita di dalam surat Al-Fatah ayat 29 di bagian pertama, bahwa ada 6 ciri Rasul dan para sahabat. Yang terakhir tadi adalah bahwa wajah-wajah mereka di siang hari bercahaya lantaran keberkahan salat dan ibadah mereka di malam hari. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita ambil filosofinya dari bagian yang ke-6 ini, intinya adalah bahwa seorang mukmin yang mengikuti ciri dari perjuangan Rasulullah SAW, yang menteladani sosok kepribadian Rasulullah, dia di malam harinya adalah rohbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Di malam harinya dia ibarat rahib, orang yang ahli ibadah, sedangkan di siang harinya adalah orang yang jago bekerja, orang yang siap meringankan beban orang lain, orang yang siap berbagi kepada orang yang tidak mampu, orang yang siap menjadi bagian dari solusi yang dihadapi oleh masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, itulah 6 pelajaran berharga yang kita dapatkan dari bagian dari firman Allah yang ada di dalam surat Al-Fatah ayat 29. Yang pertama tadi menegaskan tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat kuat memegang pendirian dan keyakinan keagamaannya, tapi pada saat yang sama tetap menghargai perbedaan. Tasamuh la tamasuh, saling menghargai bukan saling menghapuskan identitas. Dan yang ketiga, saling menyayangi di antara mereka. Kemudian yang keempat, Rasul dan para sahabat adalah orang yang sangat banyak melaksanakan ibadah, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat bekerja. Dan yang terakhir, akhlak mereka kepada Allah baik, juga akhlak kepada sesama baik, karena mereka adalah ahli solat di malam hari, maka wajah dan perilakunya pun menjadi baik di siang hari. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan mentauladani Rasulullah SAW yang hari ini sebahagian kita memperingati maulidnya Rasulullah, memperingati lahirnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menteladani Rasulullah dan menjadikan Islam sebagai pedoman dan menjadikan Islam sebagai panduan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ويا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم تقبل منا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت ولينا ومولانا يا مجيب السائلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حبب لنا الإيمان وزنه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا أكرم الأكرمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران وارحمنا يا ربنا إذا سرنا إلى ما صاروا إلى يا مجيب السائلين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا يا مجيب السائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة المشركين وانصر إخواننا المجاهدين المكافحين المتوحدين في أرض فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من اليهود الغاصبين ملعونين اللهم عليك باليهود اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا إنك أنت الأحد حدا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة